Bismillah, Alhamdulillah masih berikan kesempatan untuk berbagi ilmu proses pembakaran gas metan dengan oksigen. Oke, yang harus kita siapkan adalah pertama reaksi dari gas pembakaran metan tersebut. Kita juga harus menyetarakan jumlah molnya. Oke, di sini reaksi pembakaran metan dengan udara pada kondisi ideal atau stoichiometri adalah CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O plus nitrogen, seperti itu. Oke, nah dalam proses pembakaran akan terjadi reaksi kimia, di mana reaksi tersebut mengubah ikatan CH4 menjadi masing-masing atom C dan 4 atom H. Kemudian atom C dan atom H tersebut akan membentuk ya suatu senyawa baru yaitu H2O dan CO2 seperti itu. Jadi di sini kita harus tahu nih data dari energi untuk melakukan pembentukan atau pemisahan dari masing-masing atom tersebut yang dikenal dengan enthalpy of formation ya. Kita dapat melihat nilai enthalpy of formation dari masing-masing molekulnya itu di buku termodinamika. Oke, ini nilainya ya. Itu yang harus kita miliki datanya. Nah, yang kedua adalah, nah ya, ini kita harus mempunyai konsep penyelesaiannya seperti apa ya. Dari kondisi realnya itu adalah suatu reaktor berbentuk 3 dimensi dengan tinggi 1800 mili, diameter luarnya itu 450 mili, lalu ada diameter nozzle 10 mili, seperti itu. Nah, tujuan saya adalah untuk melihat proses pencampuran antara gas dengan udara. Saya juga ingin melihat lebih detail ya distribusi kecepatannya gitu ya, dan juga ingin lebih mudah untuk pengaturan tampilan hasilnya. Oleh karena itu di sini saya gunakan asumsi bahwa kecepatan arah sudut radial, distribusi kecepatan arah sudut radialnya itu perubahannya tidak signifikan. Dengan demikian dari model 3D dapat saya sederhanakan menjadi model 2D sebagai berikut. Oke. Jadi diameter luar regeneratornya adalah tadi 0,45 dibagi 2 menjadi 0,225 meter. Selanjutnya nozzle-nya, radius nozzle-nya 0,005 meter ya. Garis titik-titik yang bawah itu adalah simetri sumbu ya, simetri sumbu. Wall-nya nanti wall bagian luar dari regenerator 300 Kelvin, sedangkan nanti dinding nozzle metan, gas metan itu akan saya kondisikan adiabatis ya. Oke, di sini gas metannya memiliki kecepatan 80 meter per second dengan temperatur awal 300 Kelvin. Lalu udaranya memiliki kecepatan 0,5 meter per second dengan temperatur 300 Kelvin. Oke, selanjutnya kita harus melakukan pembangkitan grid. Sini file baca grid. Jadi saya menggunakan fasilitas import grid.
Kita lihat ya, lihat grid. Oke, nah ini perlu kita cek nih ya, apakah import gridnya sudah benar nih dimensinya ya. Oke, lalu di sini bagaimana caranya? Itu kita masuk, kita ketikkan, lihat grafis, kita hanya perlu ketik L dan G, lalu LI, kita klik sini ya. 1.8. Oke, berarti sudah benar ya. Berikutnya model ya. Kita gunakan Epsilon, hitung temperatur, aktifkan flux panas ya. Lalu kita aktifkan hitung spesies ya. Kenapa hitung spesies? Karena kita mensimulasikan gas yang heterogen. Lalu kita klik pakai tutup. Nah, spesiesnya kita atur ya. Di sini ada 5. Kita klik 5, lalu di sini kita ketikkan CH4, O2, CO2, H2O, dan N2. Berikutnya adalah sel ya. Nah ini selnya kita lihat dulu, kita cek ya. Oke, yang berwarna kuning adalah sel simetri. Di bawah J2 sampai J6 adalah inlet 1, dinding nozzle W2, udara itu inlet 2, dinding luar regenerator itu W1, lalu di sini adalah outlet.